Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya akan melanjutkan kisah yang kemarin saya ceritakan, yaitu dari tweetnya Mas Agil Saputra ya, tentang sebuah tragedi yang terjadi di pemilu 1985, yakni pemilu kepala desa Mekarsari. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Adzan subuh berkumandang terdengar oleh Bu Sundari. Ia terbangun kebingungan dan sempat mengira kejadian semalam hanyalah mimpi. Sampai akhirnya ia sadar kalau ia saat itu terbangun di lantai ruang tamu. Astagfirullah. Sentaknya seraya bangkit dan sedikit berlari. Dan tentu saja, sesampainya ia di ruang tengah, ia langsung melihat suaminya terkapar di lantai ruangan itu. "Pak!" ucap Bu Sundari menghampiri dan segera membangunkan sang lurah. "Pak, Bapak, bangun Pak!" katanya sambil menggoyangkan tubuh suaminya itu, yang mana tak lama setelah itu Lurah Pawiro terbangun juga. "Masuk Pak," kata Bu Sundari lagi. Setelah menyadari langit pagi itu masih begitu petang, mata sang lurah langsung terbelalak. Ia bangkit dan segera menggandeng istrinya untuk segera masuk ke dalam kamar. Dan mereka pun kini saling duduk meringkuk di atas ranjang dengan wajah mereka yang nampak sama-sama syok. "Kamu baik-baik aja kan, Bu Ne?" tanya Lurah Pawiro. Tak lama setelah itu, yang mana hanya dijawab oleh istrinya dengan gelengan kepala saja. Sampai akhirnya mentari pun terbit, bersamaan dengan lalu lalang aktivitas pagi yang terdengar melewati depan rumah sang lurah itu, yang mana itu membuatnya kini mulai berani keluar dari rumahnya. Sang lurah kini nampak berdiri di teras depan, seraya memandang orang-orang yang pagi itu hendak pergi menuju ke ladangnya masing-masing. "Selamat pagi Pak Lurah," sapa para penduduk sekitar yang melihat Lurah Pawiro sedang berdiri di teras rumahnya itu. Sampai ketika ia mulai menyadari Lurah Pawiro yang saat itu memang tidak memakai alas kaki, seperti merasakan ada remahan tanah yang terinjak oleh kakinya. Ia spontan memandang ke arah bawah. Kini dibuat heran saat ia melihat begitu banyak tanah-tanah yang berceceran di lantai teras rumahnya itu. Ia pun memunguti remah tanah itu dengan jentik jarinya, yang mana setelah terdapat sedikit bau wangi tercium olehnya. "Opo iki?" ucapnya pelan. Hingga tak lama setelah itu, nampak sang istri yang kini juga keluar dari dalam rumah dan melihat sang lurah tengah mencermati dan membaui ceceran tanah yang agak basah itu. "Ono opo Pak?" tanya Bu Sundari. "Iki lho Bune, opo iki?" kata sang lurah yang malah bertanya, seraya menunjuk tanah-tanah yang berserakan di lantai yang kini tengah mereka pijak itu. Dan sama seperti sang lurah, Bu Sundari pun kini juga turut memeriksa ceceran tanah itu. "Wah, kalau ini kayaknya ada yang gak beres Pak," ucap Bu Lurah.
setelah mencium bau minyak mayat dari ceceran tanah yang ia jumput itu. "Bisa jadi lelembut yang menampakkan diri semalam itu ya karena ini, Pak," kata Bu Sundari lagi, yang seketika membuat Lurah Pawiro mengernyitkan dahinya. "Tumben kamu percaya sama hal-hal kayak gini," kata sang lurah yang agak heran dengan sikap istrinya yang tak biasanya mau membicarakan hal-hal mistis seperti ini. "Ya, mungkin karena semalam kamu benar-benar melihat perempuan itu ya." Lurah Pawiro menganalogikan kejadian itu yang bisa membuat perubahan sikap pada istrinya. Namun, pagi itu sang lurah belum sempat berpendapat lebih jauh. Oleh karena istrinya yang tiba-tiba saja merasa pusing dan mual, Bu Lurah sedikit terhuyung sampai menyandarkan tangannya di tembok samping pintu. Lurah Pawiro mengira ini disebabkan oleh wangi dari tanah yang dicium oleh istrinya itu, mengingat Bu Sundari memang diketahui memiliki banyak alergi terhadap jenis-jenis bau dan wewangian. Sang lurah pun memapa istrinya masuk ke dalam rumah dan mendudukkannya di kursi ruang tamu, yang mana bersamaan dengan itu Mbok Tun, pembantu harian di rumahnya, datang seperti biasanya. "Tumben pintu depan sudah dibuka. Atau jangan-jangan saya nih yang kesiangan?" Hehe, kata Mbok Tun seraya mempercepat langkahnya saat masih berada di halaman depan rumah Lurah Pawiro itu. Bisa dibilang, Mbok Tun ini adalah orang yang sedikit mempunyai pengalaman terhadap hal-hal berbau mistis. Ia yang baru saja melepas alas kakinya pun segera sadar saat hendak memijak lantai teras rumah majikannya itu. "Duh Gusti," ucapnya pelan ketika melihat remahan tanah basah berserakan di lantai teras rumah sang lurah, bersamaan dengan wangi minyak serimpi yang baunya sedikit tercium olehnya. Ia pun melangkah maju dan agak merunduk dengan telunjuknya. Mbok Tun mengusap sedikit butiran tanah itu dan mengamati dengan cermat tanah yang kini menempel di salah satu jemarinya itu. "Jangan-jangan ini tanah kuburan," ucapnya berbisik, yang seketika mulai membuatnya mengira-ngira kalau sepertinya ini adalah pertanda bahwa suatu keburukan telah mendatangi rumah majikannya ini secara goib. Mbok Tun pun segera masuk tak lama setelah itu, dan sesampainya di dalam, tentu niscaya ia melihat Bu Sundari tengah terduduk di kursi ruang tamu. Wajahnya nampak pucat dan nafasnya terengah-engah, bersamaan dengan Lurah Pawiro yang saat itu juga terlihat berdiri bertolak pinggang di dekatnya. Pemandangan pagi itu membuat seorang Mbok Tun menjadi bertanya kepada Lurah Pawiro tentang keadaan majikan perempuannya itu. "Bu Lurah kenapa, Pak?" tanya Mbok Tun setelah melihat itu. "Biasa, Mbok. Kayaknya masuk angin. Tolong buatkan teh hangat ya. Dan kotoran yang berada di depan rumah itu segera disapu ya, Mbok," pinta sang lurah kepada Mbok Tun. "Oh, nggih, Pak," jawab Mbok Tun seraya permisi untuk berjalan menuju dapur. Dapur adalah ruangan paling belakang di bangunan rumah ini, membuat setiap orang yang hendak menuju ke sana harus melewati beberapa ruangan dan kamar-kamar. Begitu juga dengan Mbok Tun yang kini terlihat berjalan dengan sedikit tergesa untuk menuju ruangan itu, hingga singkatnya sampailah ia
pada satu ruangan yang berada persis setelah ruang tengah, yang mana di ruangan itu terdapat 4 buah kamar yang saling berhadapan, yaitu kamar sang lurah beserta istrinya dan 3 kamar anaknya yang kosong karena anak-anak Lurah Pawiro sudah menikah dan telah memiliki huniannya masing-masing. Namun, ada sesuatu yang membuat Mbok Tun sejenak memperlambat langkahnya. Ketika saat itu ia melihat ada satu lagi pintu kamar yang terbuka selain pintu kamar sang lurah, yang mana kamar itu adalah milik Mbak Sari, anak bungsu Lurah Pawiro yang telah menikah 2 tahun yang lalu dan kini ikut tinggal bersama suaminya di kota. Tapi sekarang pintu kamar yang biasanya tertutup itu nampak terbuka, yang mana itu membuat Mbok Tun menyangka kalau Mbak Sari sedang berada di sini. Mbak Sari apa sedang di sini ya? Ucapnya yang kini berasumsi kalau salah satu anak majikannya itu tengah berkunjung kemari. Hingga ia pun sedikit menoleh ketika melewati kamar itu. Dan benar saja, apa yang menjadi asumsinya itu ketika dirinya melihat seorang perempuan yang berperawakan sama seperti anak bungsu Lurah Pawiro itu sedang duduk di atas ranjang dengan menghadap jendela dan membelakangi dirinya. Mbak Sari, kapan sampai sini?" sapa Mbok Tun sambil berjalan melewati kamar itu. Namun, seiring ia yang semakin melangkah jauh, nyatanya tak ada terdengar jawaban dari Mbak Sari atas sapaan Mbok Tun itu. Pasti dia lagi ngelamun," kata Mbok Tun pelan seraya berjalan semakin jauh dari kamar itu. Hingga beberapa saat kemudian sampailah Mbok Tun di ruangan dapur. Ia pun langsung membuatkan teh hangat untuk majikannya itu. Beruntung air di termos semalam masih tersisa, sehingga setelah itu ia bisa segera cepat kembali ke depan mengantarkan minuman itu. Langkahnya menuju ruang depan tentu melewati kamar itu lagi, yang mana untuk kali ini pintu kamar Mbak Sali terlihat tertutup rapat dan tak lagi terbuka seperti yang Mbok Tun lihat tadi. "Oh, mungkin Mbak Sari sudah keluar," batinnya seraya berjalan menuju ruang tamu. "Ini minumnya, Bu," kata Mbok Tun sambil memberikan cangkir teh itu kepada Lurah Pawiro yang masih berdiri. Setelah kembali meneruskan pekerjaannya, Mbok Tun tampak sejenak mencermati keadaan Bu Sundari yang terlihat kurang sehat itu. Hingga sampailah pada pertanyaannya yang seketika membuat Bu Sundari dan Lurah Pawiro terkejut keheranan. "Mbak Sari sudah sampai sini dari pagi ya, Pak?" tanya Mbok Tun yang langsung membuat sang lurah menoleh kaget. Sari nggak ada di sini kok, Mbok," tanggap Pak Lurah yang dahinya mulai mengernyit, seraya sedikit menoleh ke arah istrinya yang juga agak terbelalak. "Lah, terus yang tadi ada di kamar itu siapa, Pak?" jawab Mbok Tun spontan, bersamaan dengan tengkuk belakang lehernya yang mendadak bergidik ngeri. "Ning kamar endi?" Jangan ngawur, Mbok. Beneran ta?" ucap Lurah Pawiro yang mencoba untuk tidak percaya dengan omongan pembantunya itu. "Di kamarnya Mbak Sari, Pak. Barusan saya melihatnya. Ketika pintu kamar itu terbuka, ada perempuan di situ," jawab Mbok Tun yang tak lama setelah itu langsung digeret oleh sang lurah untuk memeriksanya. Lurah Pawiro yang kini terlihat menarik tuas engsel pintu kamar anaknya itu. "Kekunci ini lho, Mbok. Yakin tak sampean?"
Salah lihat kali?" tanya Lurah Pawiro, yang langsung membuat Mbok Tun mulai meragu dengan apa yang ia lihat. "Wah, tadi itu terlalu nyata kalau disebut hayalan," batin Mbok Tun yang di sisi lain masih yakin bahwa tadi ia memang melihat Mbak Sari di kamarnya. Mbok Tun pun kini juga turut memeriksa apakah pintu kamar itu benar-benar terkunci. Dan kenyataannya memang terkunci. Dan Mbak Sari pun juga tidak ada di sini. Lantas, apa yang tadi Mbok Tun lihat? Apakah memang halusinasi? Mulanya Mbok Tun mulai berpikir begitu. Namun, semua terpatahkan ketika tuas pintu kamar itu tiba-tiba bergerak sendiri. Hal itu membuat sang lurah dan Mbok Tun yang masih berada di depan pintu kamar itu sontak menoleh. Dan ceklek, ceklek, ceklek. Sekali lagi tuas pintu itu bergerak sendiri, yang mana kini dilihat jelas oleh mata sang lurah dan pembantunya itu. Mungkin menurut sang lurah yang mencoba berpikir logis, saat ini masih terlalu pagi untuk melihat keanehan itu sebagai sesuatu yang ganjil. Sehingga ia pun langsung berbalik menggedor pintu kamar anaknya itu dan mulai menumbuhkan asumsinya bahwa memang ada manusia yang sedang berada di dalam kamar itu. "Woi, siapa di dalam?" teriak sang lurah yang masih menggedor pintu itu. Beda halnya dengan Mbok Tun yang sebenarnya mempunyai anggapan berbeda tentang hal itu. Ia yakin ada keganjilan yang tengah berlaku. Namun, saat itu ia merasa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk mengutarakan hal seperti itu. "Sebaiknya jenengan masuk saja, Pak Lurah, untuk memastikan siapa yang sedang ada di dalam," ucap Mbok Tun yang segera diiyakan oleh Lurah Pawiro, yang kini menyuruh Mbok Tun untuk mengambil kunci dari kamar itu. "Tolong ambilkan kuncinya, Mbok. Seperti biasanya, tergantung di samping pintu ruangan tengah," perintah sang lurah. Mbok Tun segera bergegas untuk mengambil kunci kamar itu dan tak lama kemudian langsung menyerahkannya kepada Lurah Pawiro, yang kini sudah nampak bersiap dengan sebuah pentungan dalam genggamannya. Ceklek, ceklek. Kunci yang telah masuk ke dalam lubang itu segera diputar menyamping oleh sang lurah, dan dengan perlahan ia pun masuk ke dalam kamar itu. Suara dari pintu jadi tua itu yang terbuka perlahan bersamaan dengan suara lurah yang kini benar-benar masuk dan berada di dalam. Matanya kini menerawang ke setiap sudut ruangan kamar anaknya itu. Dengan rasa was-was, Lurah Pawiro tampak semakin bersiap dengan pentungannya itu. Namun nyatanya tak ada siapapun di sana. "Ora ono sapa-sapa kok, Mbok," kata sang lurah beberapa saat setelah keluar, membuat mereka kini saling pandang dan terlihat tidak bisa menyimpulkan hari ini. Wes, anggap aja semua yang terjadi tadi gak penting. Terus si Mbok jangan ngomong sama ibu lo ya," kata Lurah Pawiro membisik. "Enje pak," jawab Mbok Tun singkat, dan ia pun segera berlalu kembali ke belakang untuk mengambil sapu dan pengki. "Ono apa toh pak?" tiba-tiba tanya Bu Sundari Liri kepada Lurah Pawiro yang baru saja datang menghampiri. "Walah,
Ora ono apa-apa Bune, Mbok Tun itu loh hanya salah lihat saja kok, kata sang lurah yang menutupi hal itu. Sementara itu nampak Mbok Tun yang kini sudah berada di teras depan, meski dengan sapu dan pengki yang sudah berada di masing-masing tangannya. Saat itu ia terlihat belum memulai pekerjaannya. Sepertinya ia resah memikirkan kejadian tadi. Matanya kembali memandang ke lantai, menatapi remah-remah tanah basah, dan rupanya itu yang membuatnya gelisah. Waduh, jangan-jangan Bu Lura kena telu. Batin Mbok Tun yang mulai macam-macam pikirannya. Hingga tak lama setelah itu ia pun mulai menyapu serakan tanah-tanah itu dan memasukkannya ke dalam sebuah wadah. Kuburan harus kembali lagi ke kuburan, ucap Mbok Tun di sapuan terakhirnya. Yang mana bersamaan dengan itu Lurah Pawiro kembali menghampirinya. "Mbok, tolong panggilkan Pak Bambang ya. Itu ibu kok mulai demam," pinta sang lurah kepada Mbok Tun, menyuruhnya untuk memanggil Pak Bambang, seorang mantri perawat yang juga tinggal di Mekarsari ini. "Nggih Pak," jawab Mbok Tun yang segera bergegas berjalan menuju rumah mantri desa itu. Singkat waktu, selang beberapa saat kemudian datanglah Pak Bambang, sang mantri desa itu bersama dengan Mbok Tun. Dan dengan kondisi itu, segera Pak Bambang memeriksa kondisi Bu Lurah yang sudah terlihat menggigil hebat. Dan setelah Pak Bambang memeriksa suhu dan detak jantungnya, ia pun menyarankan agar sebaiknya dibawa saja ke rumah sakit. "Kalau ini harus dibawa ke rumah sakit Pak Lurah, saya nggak sanggup," kata Pak Bambang yang seketika itu juga segera dijawab oleh Bu Sundari dengan erangnya. "Jangan, jangan bawa saya ke rumah sakit. Saya nggak mau," erang Bu Lurah saat itu yang segera ditenangkan oleh Lurah Pawiro. "Gak popo Bune, ben cepet mari. Mau ya?" rayu sang lurah kepada istrinya itu. Bu Sundari memang dikenal sangat anti dengan rumah sakit, mengingat ia mempunyai alergi terhadap beberapa bau wewangian. Dan ternyata aroma rumah sakitlah yang menjadi salah satunya. Itulah yang mungkin saat ini melatar belakangi ketidakmauannya itu. "Ora Pak, gak mau, aku gak mau. Sudah, disuntik aja sekarang. Besok pasti sembuh kok," erang Bu Lurah lagi. Berbagai bujuk rayu sudah dilakukan, namun itu tak juga meluluhkan pendirian Bu Sundari. Sampai akhirnya Pak Bambang yang tak mungkin memaksa pun menuruti kemauan orang nomor 2 di desa Mekarsari itu, dengan beberapa catatan. "Ya sudah, ini saya suntik ya Bu, dan saya berikan obat. Tapi mohon kalau selama 2 hari ini panasnya nggak turun, ya ibu harus terpaksa dibawa ke rumah sakit," kata Pak Bambang kala itu, yang segera dijawab oleh Bu Lurah dengan menganggukkan kepalanya. Dan akhirnya setelah melewati beberapa rangkaian pemeriksaan, Pak Bambang pun berpamitan pulang. Singkat cerita, pagi pun berganti sore. Lurah Pawiro yang saat itu harusnya berangkat ke kantor desa pun seharian ini hanya sibuk menemani istrinya di rumah. "Wah, seharian ini saya nggak bisa kemana-mana. Istriku sedang masuk angin. Nggak tega mau ninggal," kata Lurah Pawiro kepada Kadus Barjo sore itu di rumahnya. "Terus sekarang gimana keadaannya Mbak Yu, Kang?" tanya Barjo. "Sebenarnya sih disuruh ke rumah sakit sama Pak Bambang.
Tapi tahu sendiri kan istriku, Mbak Dari itu anti yang namanya rumah sakit. Ungkap Lurah Pawiro membicarakan tentang istrinya itu. Sampai akhirnya obrolan itu pun tersela oleh kedatangan Bagotro yang nampak berjalan dengan tongkatnya, seraya membawa kantong kresek. Wah, Haji Agus Salim sudah datang tuh. Konglomeratnya Mekarsari. Hehehe. Bawa apaan tuh? Pasti bawa uang banyak. Kelakar Barjo berbisik pada sang lurah, yang mana memang sudah menjadi kebiasaan orang-orang dengan rupa dan tampilan Bagotro yang memang sangat mirip dengan tokoh Haji Agus Salim, seorang tokoh cendekiawan Indonesia yang sekarang kita kenal sebagai salah satu pahlawan nasional. Waduh, gimana juragan? Hehe. Canda Barjo lagi ketika Mbah Gotro baru saja duduk. Mbah Gotro yang meletakkan kantong plastik ke atas meja. Apa ini? Tanya Lurah Pawiro. Itu tadi pagi saya menemukan barang itu di depan rumah, jawab Mbah Gotro segera menyalakan linting tembakonya. Barjo nampak mengernyitkan dahinya. Ia yang tak paham pun segera memastikan dengan membuka bungkusan kantong plastik hitam yang dibawa oleh Mbah Gotro, yang mana setelah dibuka bersamaan dengan itu langsung menyerba bau busuk yang sungguh menyengat. Oh, poto iki, ucap Barjo yang kembali meletakkan bungkusan itu ke atas meja. Yang mana setelah dilihat bersama, bungkusan itu berisi gumpalan rambut, silet, paku, dan daging busuk yang bercampur dengan tanah. Embuh, tapi sepertinya ini santet. Nanti coba tak tanyakan sama Moyong, kata Mbah Gotro dengan santai, yang katanya nanti akan menanyakan itu kepada Mbah Moyong, orang pintar desa ini. Kadus Barjo nampak tercengang mengetahui hal itu. Begitu juga dengan sang lurah yang segera teringat tentang kejadian semalam dan remahan tanah basah yang ia temukan tadi pagi. Wah, sepertinya memang ada cara hitam yang tengah berlaku saat ini, kata Lurah Pawiro yang mulai ingin bercerita, yang malah disela oleh pertanyaan dari Kadus Barjo. Terus itu tujuannya apa toh mbak? Tanya Barjo kepada Mbak Gotro. Yo, sengertiku sih, kalau santet itu ya pasti ujung-ujungnya mengarah pada kematian, jawab Mbak Gotro. Terus kira-kira siapa mbak? Dan penyebabnya apa? Tanya Barjo kembali, yang langsung dijawab oleh Mbak Gotro dengan sedikit tertawa. Sebenarnya itu kamu itu bisa mikir apa enggak sih? Sekarang siapa lagi musuh kita kalau bukan Wiryo? Kata Mbak Gotro yang diakhiri dengan kalimat membisik ketika menyebutkan nama Wiryo di mulutnya. Waduh, sik. Mbak, Mbak Tun, Mbak, potong Pak Lurah Wiryo yang kini memanggil Mbok Tun. Dalem pak, kata Mbok Tun yang segera menghampiri tak selang beberapa lama kemudian. Lemah-lemah sing sampean sapu nang ngarep omahku nang ndi saiki? Udah dibuang toh? Tanya sang lurah kepada Mbok Tun yang membuat Mbah Gotro dan Kadus Barjo sedikit memandang kebingungan. Oh, sudah pak, sudah saya kembalikan ke kuburan. Soalnya saya merasa itu bukan tanah biasa, jawab Mbok Tun sedikit pelan dan menunduk, yang mana tentu membuat Kadus Barjo dan Mbah Gotro kembali bertanya. Memangnya ada apa? Tanya Mbah Gotro
yang langsung membuat Lurah Pawiro kini akhirnya menceritakan itu. "Tadi malam saya melihat wewe, Mbah," kata sang lurah di awal penjelasannya, yang perlahan dirunut mulai dari penampakan semalam, ceceran tanah basah yang ia temukan di lantai teras, kejadian yang sempat dialami oleh dirinya dan Mbok Tun. Begitu juga dengan istrinya yang pagi tadi tiba-tiba demam. Waduh, kalau ini ya nggak bisa lagi disangkal. Pasti ada yang nggak beres ini, kata Mbak Gotro yang segera disela oleh Kadus Barjo. Apa Mbah Moyong udah bisa diajak bicara, Mbah?" Sela Barjo yang seketika menyadarkan Mbak Gotro tentang Mbah Moyong yang memang sedang terkena stroke. "Waduh, iyo yo, lali aku," kata Mbak Gotro menepuk jidatnya. "Terus gimana ini, Mbah? Mbah Moyong kan kena stroke," tanya Lurah Pawiro yang langsung dijawab oleh Mbok Tun yang memang masih berdiri di ruangan itu. "Ke tempat Pak D saya aja, Pak. Kebetulan dia memang sering bisa mengobati hal-hal yang seperti ini," ucap Mbok Tun yang kini agak mendekat. "Pak D musing mana toh, Tun?" tanya Mbak Gotro. "Itu yang dari sapu angin, Mbah," jawab Mbok Tun menjelaskan tentang sebuah daerah bernama Sapu Angin yang seketika membuat Mbak Gotro sedikit terperanjat. "Walah, kalau ke Sapu Angin ya tidak mungkin berangkat sekarang. Siapa juga yang mau ke sana? Harus melewati hutan belantara," kata Mbak Gotro. "Ya sudah toh, Mbah. Besok pagi saja sama saya. Kita nyewa mobil," sela Lurah Pawiro membuat Mbah Gotro mengusap wajahnya. Untuk sementara mereka pun menyisihkan permasalahan itu dan bersepakat agar hal ini tidak tersebar luas. Entah bagaimana caranya. Itu tentu semata-mata untuk mengendalikan suasana dan untuk menghindari sesuatu yang bisa memantik keributan antara kubu Lurah Pawiro dan Juragan Wiryo. Singkat cerita, petang pun tiba dan seperti biasanya para warga pendukung nampak berkumpul di rumah Lurah Pawiro malam itu. Walau tak ada hal pasti yang orang-orang itu bicarakan, namun kegiatan kumpul-kumpul seperti ini sangatlah lazim dan terjadi ketika menjelang pemilihan kepala desa, yang mana setiap malam para calon akan menjamu para pendukungnya hingga hari pemilihan tiba. Malam itu di rumah sang lurah kira-kira pukul 21.30, semua orang nampak saling ngobrol memecah menjadi kelompok-kelompok kecil di setiap sisi rumah Lurah Pawiro itu. Begitupun dengan para kadus-kadus dan orang yang berada dalam lingkaran terdekat sang petahana yang kini terlihat berkumpul di ruang utama. Entah ada angin apa, malam ini semua tokoh-tokoh bisa datang tanpa terkecuali. Yang mana perlu diketahui mereka adalah orang-orang yang ikut menandatangani petisi pencalonan itu. Selain para kadus, Pak Karim salah satunya. Ia adalah ayah dari Kang Kuriman, centeng desa yang kini berada dalam penjara setelah duelnya membuat Kang Bajul, juru warta Juragan Wiryo, tewas. "Gimana pemetaan suara kita?" kata Pak Karim membuka obrolan. "Aman, Kang. Tenang wae. Coba sampean lihat di luar. Dari utara, selatan, timur, tengah, sampai barat ada semua di sini," kata Kang Wicak, Kadus Mekar Kidul, menanggapi pertanyaan Pak Karim itu. "Pokoke ojo sampai kalah lah. Kita sudah berdarah-darah seperti ini," tanggap Pak Karim waktu itu.
Eh, terus perkembangan sidangnya Kuriman gimana, Pak? Lanjut Kang Wicak bertanya. Piuh, tuntutani kemungkinan 5 tahun penjara. Tapi kata pengacaranya sih paling cuma kena antara 1 2,5 tahun. Nggak tahulah. Saya cuma nurut aja sama Kang Gotro. Dia yang membiayai ini semua, jawab Pak Karim, seraya menunjuk Mbak Gotro dengan kerut alisnya. Halah, beres, tenang aja, tanggap Mbak Gotro dengan sedikit tersenyum. Tenang, pengacara mahal tidak akan mengecewakan. Kalau untung, malah Kuriman bisa bebas. Lagi pula orang tawuran kok dipenjara, ucap Mbak Gotro yang kali ini disusul oleh Pak Tunggul, Kadus Mekar Kulon. Pak Tunggul nampak merasa tidak enak dengan Pak Karim karena bagaimanapun juga akar mula pemantik tawuran itu adalah Jayus, anaknya, yang kala itu dikeroyok oleh almarhum Kang Bajul dan teman-temannya. Yang mana aksi balasan yang digerakkan oleh Kuriman malah timbul korban jiwa dan membuatnya berurusan dengan pihak yang berwajib. Tenang aja mas, saya sudah mengumpulkan saksi-saksi yang bisa meringankan hukuman Kuriman. Karena bagaimanapun juga semua ini akarnya dari anak saya Jayus mas, ucap Pak Tunggul kepada Pak Karim. Halah, kalau saya sih maklum, kayak kita belum pernah muda aja. Saya justru malah kasihan dengan sampean yang berada dalam satu wilayah dengan Wiryo itu. Terus, bagaimana keadaan di sana sekarang? Apa sampean gak digunjing? Karena malah mendukung calon dari luar dusun, tanggap Pak Karim, melegakan kesungkanan Pak Tunggul. Yo, seperti biasa mas. Malah biasa saja sih menurut saya. Justru karena tawuran itu sekarang orang-orang desa jadi tahu bagaimana banyaknya kekuatan kita. Lagi pula kan mereka dulu yang memulai. Dan kalau sampai mau tahu, sekarang sudah lumayan banyak kok orang yang seperti memberi tanda akan membelot ke sini. Lagi pula siapa sih orang yang mau dipimpin sama bandar judi? Kan gak masuk akal, kata Pak Tunggul. Dan tak selang beberapa lama obrolan pun terhenti oleh kedatangan Lurah Pawiro yang baru saja keluar dari kamarnya. Raut wajahnya terlihat gelisah. Meskipun ia mencoba menyembunyikannya, namun tentu segera terbaca oleh orang-orang yang berada di situ. Bu Lurah piye? Tanya Mbah Gotro kepada sang lurah yang baru saja duduk. Udah tidur mbah, barusan minum obat. Dari tadi habis maghrib mengeluh terus, sakit perutnya katanya. Lurah Pawiro mengusap wajahnya, yang mana jawaban itu tanpa sengaja membawa mereka dalam bahasan ganjil yang sempat Mbah Gotro bahas. Koyoke bener apa yang dikatakan Mbok Tun. Itu sepertinya tanah kuburan, ucap sang lurah dalam pembicaraan itu, yang seketika ditanggapi oleh Pak Warso, salah satu orang yang berada dalam ruangan itu. Sudah kuduga, pasti akan terjadi hal-hal seperti itu, tanggap Warso, memancing pertanyaan. Namun belum sempat mereka membahas lebih jauh, tiba-tiba saja itu semua dihentikan oleh suara kaca yang pecah. Biar. Suara itu terdengar bersamaan dengan beberapa samar teriak dan suara gaduh dari orang yang berada di depan. Dan mereka yang tengah duduk di ruang utama pun kini terperanjat serta menoleh ke arah sumber suara. Seketika mereka pun bergegas memeriksa dari mana suara itu.
Dan kini memang terlihat salah satu kaca ruang tamu sang lurah pecah. Suasana teras depan rumah Lurah Pawiro yang tadi ramai pun sekarang nampak sepi. Hanya menyisakan satu orang, yaitu Paimo, yang nampak meringkuk ketakutan. Lulu, ono apa toh?" tanya Barjo yang segera dijawab oleh Paimo sambil memegangi sikunya yang berdarah. "Aku gak sengaja, Kang, nyikut kaca cendelo iki," jawab Paimo dengan wajah ketakutan. Wes, gak popo. Kok iso sih?" sela sang lurah yang kini mendekatinya. Yang mana saat itu dengan parau dan gemetar, Paimo pun berkata, "Ada pocong, Pak Lurah," jawabnya gugup. "Hah? Gimana? Kata Lurah Pawiro terlihat memastikan. "Sumpah, Pak, ada pocong tadi terbang dan masuk ke dalam rumah. Orang-orang berlarian dan tanpa sengaja mendorong saya menyiku kaca jendela ini, Pak." Tukas Paimo gemetar dengan gestur memohon ampun. Jawaban itu seketika membuat mereka semua sejenak saling pandang dan terdiam. Tapi tidak dengan sang lurah yang tak lama setelah itu tampak berlari ke dalam rumah. Sepertinya ia ingin memastikan keadaan istrinya setelah mencerna apa yang baru saja dikatakan oleh Paimo. "Beneran? Kamu lihat pocong masuk rumah?" tanya Mbak Gotro, yang tanpa sempat dijawab semua, mendadak terjadi kekacauan oleh teriakan sang lurah dari dalam rumahnya. "Tolong! Tolong!" teriak sang lurah Pawiro. Semua orang yang berada di teras depan pun segera berlari masuk tanpa terkecuali. Begitu juga dengan Bagotro yang nampak tergopoh-gopoh berjalan cepat dengan kaki rentanya. Hingga tak salang beberapa lama kemudian, langkah mereka pun kini melambat di ambang gawang pintu menuju ruang utama. Karena lampu yang kini terlihat tak menyala seperti tadi. Dan di depan mereka nampak sang lurah berdiri ketakutan seraya menunjuk-nunjukkan jarinya. "Ono apa, Pak Lurah?" tanya Pak Warso yang berada di posisi paling depan. Lurah Pawiro tidak menjawab. Hanya jarinya saja yang terus menunjuk-nunjuk sambil menggandeng salah satu orang dari mereka, yaitu Pak Warso, untuk segera memeriksa masuk. Dan mereka pun melangkah masuk ke ruangan itu dengan rasa yang kian tak tergambarkan. Orang-orang itu kini mencoba melihat ke arah sudut sang lurah Pawiro tunjuk, yang mana tak butuh waktu lama karena setelah beberapa saat mencermati kegelapan itu, terlihatlah di mata mereka semua sebuah pemandangan yang janggal, di mana di sisi sudut temaram ruangan itu nampak sosok bayangan yang tengah bersimpu di bawah lantai. "Apa itu?" bisik mereka, seraya memekarkan matanya masing-masing untuk memandangi bayangan itu. Dengan rasa penasaran dan takut sepertinya saling beradu. Hingga tak lama setelah itu tiba-tiba tek, suara tua saklar lampu berubah posisi dengan sendirinya bersamaan dengan lampu ruangan itu yang kini menyala. Dan terlihatlah dengan jelas sosok yang tadi bersimpu di sudut temaram itu ternyata adalah pocong. Dan bersamaan dengan itu, suara batuk terdengar dari sosok pocong itu. Kepalanya terlihat menghentak-hentak maju. Hingga beberapa detik kemudian, sosok berbungkus kafan yang bersimpu di lantai itu pun perlahan menghilang, meninggalkan mereka yang masih terpaku mencerna apa yang terjadi. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian, "Antar saya ke kamar," ucap Lurah Pawiro yang terlihat berusaha mempertahankan kewarasannya.
Dalam diam, semua orang pun berjalan mengantar sang lurah menuju kamarnya dan mengangkat Bu Lurah yang menggigil demam untuk dipindahkan ke ruang tamu. Malam itu harusnya tak begitu larut, bahkan tengah malam pun belum menjelang. Namun kala itu, tak ada satu kaki pun yang berani melangkah keluar dari rumah Lurah Pawiro. Lemah Kuburan bab 2 selesai sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti. Sampai jumpa lagi di bab selanjutnya. Oke, untuk bab ketiganya besok ya. Karena memang Mas Agil ini terkenal sekali dengan treatnya yang panjang-panjang ya. Bahkan satu bab itu bisa beberapa menit saya membacakan. Meskipun dengan tempo yang udah cepet ya saya ya. Oke, mungkin itu saja cerita bab 2 dari Lemah Kuburan dari Mas Agil Saputra yang menceritakan tentang pemilu kepala desa yang terjadi di desa Mekarsari di tahun 1985. Oke, mungkin itu saja ya. Untuk kelanjutannya besok akan saya ceritakan lagi. Selamat siang, malam, dan pagi. Semoga kalian semua bisa mencerna cerita saya dan selamat beristirahat.